Oke, salam olahraga, salam sehat bagi kita semua. God bless you. Selamat datang kembali di Nandos Official. Teman-teman yang baru gabung, yang baru sama-sama di channel ini, silakan subscribe sama kasih like ya kalau memang suka dengan videonya ya. Mana tahu video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita, saling sharing-sharing ya. Ini sekarang temanya ini mengenai pajak kendaraan yang akan dihapuskan pemerintah. Untuk bulan depan sampai Mei itu 0% ya, jadi tidak ada pajak pertambahan nilai ya. Jadi untuk kita ketahui bahwa PPN pajak ini adalah PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah ya, bukan pajak kendaraan bermotor seperti yang ada di STNK ini ya. Nah ini, bukan seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang masih agak awam atau yang masih agak bingung-bingung dikirain nanti tiap tahun kita akan 0% untuk pajak kendaraan bermotornya, beda ya. Ini dia PKB itu memang tiap tahun itu adalah pendapatan asli daerah untuk tiap-tiap provinsi ya, tiap-tiap kota kabupaten. Itu PAD namanya, pajak pendapatan asli daerah ya. Kalau ini adalah pajak nasional keseluruhan yang dihilangkan. PPNBM, apa singkatannya? Singkatannya pajak pertambahan nilai barang mewah. Kenapa barang mewah? Itu adalah memang udah rumusnya dari aturan undang-undang ya. Bukan karena apa namanya? Kok Avanza dibilang barang mewah? Ya memang ada aturan mainnya ya. Ada aturan mainnya. Jadi beberapa kendaraan itu termasuk barang mewah, ya. Oke. Untuk yang program pemerintah sekarang adalah itu yang main di cc 1500 cc ke bawah. Ya, untuk yang 1500 cc ke atas itu tidak ada diskon atau tidak ada pengurangan untuk PPNBM. Ya, itu untuk kita ketahui juga. Untuk yang 1000 cc, 1200 cc atau mobil-mobil city car itu dia PPNBM-nya itu hanya 3% dan itu tidak berlaku untuk program yang akan kita bahas ini, ya. Oke, kita contohkan begini. Kita langsung aja. Yang dimaksud PPNBM itu 0%. 0%. Ya, dari pemerintah. Itu PPNBM. Pajak pertambahan nilai barang mewah. Pajak pertambahan nilai mewah. Itu yang biasanya itu normalnya itu 10% ya, teman-teman. Itu 10% normalnya. Untuk rata-rata main di 10%. Tapi untuk mobil niaga, contohnya Grand Max, City Car itu, Ayla, Agia itu, yang cc kecil itu, dia itu sekitar 3%. Ya. Nah, ini PPNBM ini buat teman-teman ketahui, itu dia masuknya pada saat dia mobil diproduksi, disitulah dia kandungannya dimasukkan 10%-nya. Ya, ini 10%-nya dimasukkan di situ. Itu makanya keluar harga off the road dibilang. Nah, di harga off the road itu, off the road. Di harga off the road itu, ya, itu sudah terkandung PPNBM. Di harga off the road. Nah, untuk yang sekarang ini untuk bulan depan, itu nanti harga off the road-nya itu akan berubah. Misalnya, harga off the road itu biasanya contoh kira-kira tuh misalnya di faktur. Ada sekitar tertulis harga di faktur 100 juta. Oke, perkiraannya untuk di bulan depan itu karena hilang 0%, jadi 0%, berarti tinggal permainannya itu kemungkinan itu tinggal dikurangin 10%-nya, gitu. Kira-kira mungkin pengurangannya sekitar 9 sampai 10 juta. Ya. Untuk teman-teman mengetahui itu 0% itu itu untuk harganya itu yang berkurang itu bukan dari harga on the road, ya, bukan dari harga on the road, ya. Tunggu saya jelasin dulu, saya coba hapus dulu ya. Oke.
Ini tetap kita bikin di sini 0%. Ya, program yang kita bahas ini 0%. Nah, untuk harga OTR on the road. Jadi pengurangannya itu penghilangan 10% itu bukan dari harga on the road, ya. Itu dari harga off the road. Kalau on the road ini udah tergantung banyak macam dia. Dia di sini termasuk kalau sebelum relaksasi PPNBM ini, itu harga on the road itu kandungannya adalah PPN BM, ya. Ini yang pertama. Lalu dia ada BBN1 namanya. BBN1. Nah, BBN1 ini, apa sih BBN1? Itu kalau disingkat itu biaya balik nama yang pertama. Ya, dari off the road, kita on the road kan. Itu namanya BBN1. BBN1-nya ini, itu sekitar 10%. 10% dari harga off the road. Dari harga off the road. Oh ya, off. Dari harga off the road. 10%-nya. Lalu di sini lagi ada PKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor, ya. Itu untuk daerah. Untuk tiap tahunnya, ya. Lalu di situ lagi nanti tergantung ada kemungkinan itu ada namanya kita harus dibebankan lagi itu fiskal. Ya. Fiskalnya itu ada hitung-hitungannya tersendiri, ya. Jadi komponen-komponen untuk menjadi harga on the road itu banyak. Nah, ini dia, banyak ya. Nah, saya mau kasih tambahan sedikit. Nanti pada saat kita beli mobil second, lalu kita balik nama, itu namanya BBN2. Ini tambahan aja ya buat diketahui, BBN2. Balik nama yang kedua. Nah, ini cuman 1% dibebankan kepada pembeli. Ya, 1% saja. Oke. Ini kita tidak usah bahas. Kita kembali lagi ke PPNBM 0%, ya. Jadi mohon diketahui supaya diketahui kita bersama bahwa PPNBM itu bukan dari pengurangan karena dihilangkan 10%, jadi pengurangan 10% dari harga on the road, bukan ya. Contoh, misalnya mobil harga taruhlah Avanza misalnya sekitar 220 juta ya. Mungkin teman-teman atau ya teman-teman yang lain tuh beranggap, wah kalau 220 juta berarti kalau kurang 10% berarti sekitar kurangnya itu sekitar 22 juta. Ya, jadi nanti mungkinan harga jual Avanza misalnya menjadi ini berapa nih? Berarti jadi 198 juta. Bukan ya, ini salah. Bukan begini cara perhitungannya, bukan. Ya, perhitungannya itu nanti ada jungkisnya ya, jungkisnya dari Departemen Perindustrian sama Departemen Keuangan juga ada ya. Itu teknisnya itu nanti ada. Teknisnya itu komponen-komponen pada saat mobil pada saat mau dilahirkan, mau dicetak itu dia sudah ada pengajuan dari pihak ATPM-nya untuk dikaji dan dia akan keluar juknisnya itu nanti harga pabrikan ditambahkan PPNBM keluarlah harga off the road. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk diketahui ini bukan harga on the road dan bukan pajak kendaraan bermotor yang kita bayar tiap tahun. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nih, loh misalnya harga mobil 220 juta yang sekarang, toh, jadi kira-kira turun berapa juta tuh kalau PPNBM-nya hilang, jadi 0% misalnya, jadi 0%. Nah, itu kandungannya itu nanti ada hitung-hitungan dari Departemen Keuangan ya. Kalau perkiraan saya sih, karena yang pengurangannya itu penghilangannya 10% itu dari harga produksi, itu mungkin perkurangannya itu sekitar, hitung-hitungan saya ya, itu sekitar 10 jutaan. Kurang lebih. 10 sampai 15 juta. Kurang lebih ya. 15 juta ya cukup besar lah ya. Cukup besar sekali. Ini sangat membantu untuk perputaran ekonomi nasional. Secara nasional ya.
Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Siapa tahu bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan atau usulan atau kritikan, silakan sampaikan di kolom komentar untuk perbaikan dalam mencari fakta, mencari informasi mengenai PPNBM ini. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. God bless you. Jangan lupa subscribe-nya, bro.